Saudara-saudari yang terkasih, kita seringkali membayangkan bahwa Allah menunggu kita siap dahulu, menunggu kita cukup kuat, cukup suci, cukup matang, baru kemudian mengutus kita. Padahal kitab suci menunjukkan kebalikannya. Allah mengutus justru dalam kelemahan. Musa yang gagap, Yeremia yang terlalu muda, Maria seorang gadis desa yang tidak dikenal, Petrus yang rapuh dan mudah ingkar, dan Gideon yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini yang bersembunyi dalam ketakutan. Allah tidak menunda panggilan sampai mereka menjadi layak. Ia memanggil sampai mereka, agar mereka melalui panggilan itu mereka belajar, bukan mereka yang kuat, melainkan Tuhan yang kuat. Dan inilah rahasia panggilan. Pengalaman daya Allah baru lahir di ruang kosong. Selama tangan masih penuh dengan genggaman, harta, kendali, prestasi, bahkan kesalehan, tidak ada ruang bagi Allah untuk mengisi. Seperti si kaya dalam Injil, ia sudah terlalu penuh untuk menerima anugerah. Tetapi tangan yang kosong seperti tangan Gideon yang menggenggam kegentaran dan ketakutan justru lebih mudah ditaruh api oleh Allah. Karena itu jalan menuju keselamatan hampir selalu melewati pintu sempit yang tidak mungkin. Di titik itu manusia berhenti, bersandar pada dirinya sendiri, dan hanya bisa berbisik, "Kalau bukan Engkau, siapa lagi Tuhan?" Itulah tempat Allah menyingkapkan dirinya. Perhatikanlah, Gideon dipanggil di tempat persembunyiannya, bukan di medan laga, medan pertempuran. Di ruang takut itulah ia menerima sapaan yang terdengar mustahil. "Damai bagimu pahlawan yang gagah berani." Seolah-olah Allah melihat dirinya bukan dari kondisinya yang sekarang, tetapi dari janji yang akan ia wujudkan. Sebaliknya si kaya bertemu Yesus di jalan yang terang saat ia merasa cukup. Sapaan Yesus justru memintanya menanggalkan genggaman terakhirnya dan ia tidak sanggup. Dari dua kisah ini, saudara-saudari, kita belajar bahwa pintu masuk kuasa Allah bukanlah kekuatan, melainkan pengakuan akan ketidakmampuan kita. Dan di balik pintu sempit itu suara Allah tetap sama, "Damai sejahtera bagi kamu dan jangan takut." Damai itu bukan janji kosong, melainkan kenyataan. Roh Allah turun memenuhi kekosongan dengan keberanian, mengubah ketakutan menjadi kekuatan dan kelemahan menjadi tanda kuasanya. Itulah pola yang selalu kita jumpai dalam Alkitab. Ketika kita tidak mampu, pada waktu itulah Allah mulai bertindak. Tapi kalau kita mengatakan saya punya alternatif, saya punya cadangan, saya punya pintu darurat, seringkali Allah sulit untuk bisa bekerja. Mari kita berdoa agar kita seperti Gideon yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, merasa kecil, tidak mampu, takut dan tidak berdaya, tapi Tuhan kemudian menjadikan dia pahlawan yang gagah perkasa. Sebaliknya si kaya yang hidup berkecukupan justru pergi dengan sedih. Dia merasa mustahil bisa melepaskan segala-galanya dan Allah tidak bisa bekerja melalui itu. Mari kita mohon agar kita bisa melepaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan yang membuat kita nyaman dan cukup, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.